Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait routing statik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aira Rahmatila dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 19051214077. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dan ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya yaitu cara kerja dari routing statik. Perlu diketahui bahwasanya cara kerja dari routing statik ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian yang ketiga yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya yaitu parameter routing. Jadi ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama yaitu destination. Destination sendiri adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi seperti di PPT untuk semua jaringan. Kemudian yang kedua yaitu gateway. Gateway sendiri adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga yaitu pref source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian yang terakhir yaitu distance. Distance sendiri adalah jarak administrator jaringan dari router. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan dengan kita menggunakan routing statik. Yang pertama yaitu bisa meringankan kinerja prosesor pada router. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Kemudian yang ketiga yaitu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Kemudian yang keempat yaitu routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Selanjutnya yaitu kerugian dengan kita menggunakan routing statik. Yang pertama yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga yaitu administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang terakhir yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya terkait langkah-langkah percobaan routing statik. Yang pertama yaitu skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing memiliki network di bawahnya. Bisa kita lihat di dalam gambar di PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah percobaan dari routing statik. Yang pertama yaitu kita harus membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas tadi pada tahap skenario, termasuk setting IP gateway router, kemudian IP address PC, kemudian netmask PC, dan juga gateway PC. Kemudian tahap yang kedua yaitu isikan tabel routing statik setiap router seperti tabel sebagai berikut. Bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu langkah percobaan yang ketiga yang mana pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario-nya seperti berikut ini. Kemudian edit
yaitu yang mana edit filter event list dari IPv4 ke ICMP. Selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Selanjutnya, dari PC1 ke PC3, lalu amati lagi jalannya PDU ICMP-nya. Selanjutnya, dari PC1 ke server 1, kemudian PC1 ke server 2, kemudian PC3 ke PC1, kemudian PC3 ke PC2, kemudian PC3 ke server 1, selanjutnya PC3 ke server 2, kemudian server 1 ke server 2, kemudian dari server 1 ke PC1, kemudian dari server 1 ke PC2, kemudian dari server 1 ke PC3. Setelah dikirimkan paket simple PDU tadi, amati jalannya PDU ICMP-nya. Dan langkah yang keempat yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran root-nya. Berikut ini adalah praktikum simulasi dari langkah percobaan untuk melakukan routing statik yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dan berikut ini adalah video simulasinya. Bisa dilihat dan bisa dipahami terkait langkah-langkahnya.
Baik, sekian adalah video terkait hasil percobaan dan juga hasil pekerjaan yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.